Kenapa? Karena sepatu itu adalah nyawa kita di gunung yang kita pakai, yang dia tuh bakal kita injek-injek. Kalau kalian lari 10 jam ya selama 10 jam, kalau kalian lari 20 jam ya selama 20 jam. Terus di bagian lem-leman dalam sini tidak ada masalah. Untuk solnya dan sol bawahnya ini juga tidak ada masalah. Ada satu masalah yang aku tadi ketika lihat langsung kaget, langsung siap. I've been high, lately I've been high. Apa kabar semuanya? Aku senang banget bisa menyapa kalian semua setelah lolos dari UTMB. Dan di video kali ini aku mau nyaur utang. Aku mau membahas, mereview feels sepatu yang aku pakai ketika UTMB. Mungkin dimulai dari desainnya dulu, lalu kenyamanannya gimana, lalu performanya dan feelsnya ketika aku pakai di UTMB CCC beberapa minggu yang lalu. Oke, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Flashback dulu buat yang belum tahu, aku udah menyelesaikan CCC 100 kilo UTMB. Itu adalah event major, event paling dinanti-nanti sejagat raya untuk pecinta trail running. Jadi itu tuh kayak event legend gitu yang ada di Eropa, tepatnya di Perancis, yang melewati 3 negara. Jadi Perancis, Italia, dan Swiss. Nah, UTMB itu singkatan dari Ultra Trail du Mont Blanc. Jadi intinya rutenya itu mengitari puncak dari pegunungan Alpen yang namanya puncak Mont Blanc, itu sekitar 4.800-an. Jadi rute UTMB itu tidak sampai ke puncak Mont Blanc. Aku rasa terlalu berat karena itu juga bersalju. Nah, aku bangga, bersyukur bisa lolos di sana. Dan seperti yang kalian lihat, sepatunya ini bahkan belum aku cuci. Bukannya aku nggak mau cuci, tapi aku belum sempet. Dan memang aku mau nge-review dalam keadaan apa adanya setelah dipakai. Jadi sepatu ini udah menemani aku selama kurang lebih 26 jam lebih aku pakai kalau dihitung sama persiapan, sama perjalanan shuttle-nya dari hotel ke arah Courmayeur ke titik start. Dan ya seperti ini bentukannya. Sepanjang rute aku nggak ganti sepatu, aku nggak copot sepatu sekalipun. Jadi bener-bener pure seperti ini. Bahkan ini kalau dibuka itu dia pasti pasirnya gitu digini-gini, jerok-jerokin tuh pasti masih rontok. Oke, sebelum kita bahas tentang performa dan feelsnya, aku mau nunjukin dulu bentuknya seperti apa, desainnya seperti apa, warnanya seperti apa, supaya kalian ada bayangan. Let's go. Oke, ini adalah Asics Meta Fuji Trail. Ini adalah super shoes terbaru dari Asics. Buat yang lihat ngikutin Instagramku, ini sudah aku review singkat di Instagram, di Reels ketika aku aklimatisasi di Swiss, di Grindelwald. Nah, oke, aku bahas dari mana dulu ya? Bentar, kita lihat dulu bentuknya dulu ya. Nah, itu sepatu trail dengan midsole atau sole atau ketinggian si busanya ini yang luar biasa tinggi, cukup tinggi untuk ukuran sepatu trail. Dan dia dominan warna hijau sama putih ya, hijau-hijau stabilo gitu teman-teman. Nah, untuk warna aku 8/10 atau 7,5/10. Basicnya aku tidak terlalu suka warna hijau, cuman untungnya hijaunya ini hijau neon bergabung dipaduin sama warna putih. Jadi oke. Jadi tidak jelek tapi nggak bagus-bagus banget. Nah, di sini tuh ada emblem atau logo khas Asics seperti ini. Di baliknya juga ada. Dan ini midsole-nya tuh pakai FF Turbo. FF Turbo itu biasa dipakai di top line sepatu roadnya si Asics. Jadi ini relatif ringan guys untuk midsole-nya ini. Nah, untuk
outsole bawahnya dia pakai teknologi S6 Grip. Ini teknologi yang sama dengan Fuji Speed teman-teman. Nah di sebelah depan sini luar ada keterangan Meta Fuji Trail. Lalu kita lihat dulu, aku tuh paling suka dari sepatu ini adalah lidahnya. Lidah Tons atau ya ini namanya nih lidah sepatu atau Tons sepatu. Dia tuh ada busanya teman-teman. Di sini tuh ada busanya. Tipis sih, maksudnya nggak terlalu tebal tapi pas, nggak bikin sakit punggung kaki kita. Nah, yang di bagian belakang ini ada heel cup-nya. Heel cup-nya ini juga nyaman, nggak ada nyeri sedikit pun, enak. Feel-nya mantap, nggak bikin nggak gampang lepas, dengan catatan talinya benar. Yang aku suka lagi adalah talinya. Ini talinya nih ada grip-gripnya. Kalau kalian tahu Meta Speed, nah talinya persis mirip. Nah di bagian tengah ini ada kayak semacam karet. Ini aku sempat tanya ke marketingnya S6, itu ada fungsinya teman-teman, ini buat menjaga kestabilan gitu. Yang tadinya tuh aku pikir cuma buat masukin sepatu ketika copot atau bongkar pasang gitu sih. Lalu apalagi yang perlu dibahas ya, itu untuk fisik dari sepatu ini. Kalau tadi warnanya menurutku 7,5 sampai 8/10. Kalau untuk desainnya aku suka 9/10, terlepas dari warna ya. Ini menurutku keren banget. Dan abis ini aku bakal cerita tentang feel dan performanya. Let's go. Oke, sebelum lanjut kita ngopi dulu guys. Ini aku lagi ada di TKP dan Skenario Express Tri Lomba Juang Semarang. Buat kalian yang belum mampir, kalian harus kesini. Di sini banyak barang-barang bermutu banget buat trail, dan juga ada coffee shop yang cappuccino-nya enak nih. Mantap. Oke, lanjut. Aku mau ngomongin feel dan kenyamanan dari sepatu ini. Yang paling aku suka dari sepatu ini adalah dia punya ruang yang lega di bagian dalamnya, terutama di bagian tengah ini. Jadi intinya buat kita orang Asia ini wide fit ini enak banget. Dan yang aku rasain dia tidak perlu banyak break in, tidak perlu terlalu lama adaptasi. Aku pertama kali pakai ini di Eropa, di Grindelwald. Jadi sebelum aku lariin 100 kilo, ini aku lari itu cuma sekitar 11 kiloan doang. Di garis bawain ya, jangan ditiru, karena ya nggak semua sepatu tuh bisa langsung kalian pakai dengan proper. Rata-rata tuh butuh adaptasi dulu. Bukan rata-rata ya, rata-rata butuh adaptasi, tapi idealnya memang butuh adaptasi dulu. Nah, seperti kalian lihat, aku tidak ada trouble berarti after race, yang dimana menurutku ini oke banget. Terus buat fitnya dia sama kayak brand-brand pada umumnya. Jadi aku 42 di Road S6 dan 42 di brand lain. Aku pakai ini 42. Jadi normal, tidak ada masalah. Yang paling spesial adalah ruang di sini. Lalu untuk punggung di tonsnya ini yang udah aku tayangin, dan heel cup-nya ini. Heel cup-nya ini juga enak, nyaman, aman. Feel sudah, impresi sudah, aku mau langsung lanjut ke performa. Nah, ini ya. Ini ketika aku lihat review-review tentang UTMB, tentang CCC khususnya 100 kilo itu, aku kan ngelihat medannya, rutenya ya, dilihat kira-kira teknikal enggak, bisa dilariin enggak, terus kira-kira pakai cocok pakai sepatu yang seperti apa. Nah, kebetulan profilnya si Meta Fuji ini kan tinggi kan, dan kayak 90-95% rute di UTMB itu bisa dilariin. Jadi ya dia tuh banyak trek yang lebar, tanah, ada batunya sedikit, ada sedikit kayak cor-coran, dan sedikit aspal ketika
masuk ke desa terus keluar lagi. Ya intinya 90% dari rute tuh playable, bisa dilariin. Jadi ini enak banget. Ini enak banget. Kalian bisa lihat di vlogku, aku tuh tiap nanjak tuh kayak ketinggalan, selalu disusul orang-orang gitu. Tapi ketika turunan, wah enak banget guys, manuvernya enak. Dan sepatu ini tidak ada masalah ketika aku turunan downhill pakai trekking pole. Kenapa aku turunan pakai trekking pole? Padahal itu nggak disaranin ya. Yang pertama karena aku habis kena ligamen sobek, ligamenku habis sobek. Ada notif. Ligamen ankleku habis sobek dan aku nggak mau resiko, aku nggak mau ada trouble di tengah-tengah yang bikin aku harus DNF. Jadi aku dari awal main aman pakai double trekking pole. Yang kedua, rutenya di sana tuh bisa dilariin, downhillnya tuh enak banget. Jadi relatif aman kita pakai trekking pole. Kalau semisal rutenya kayak gunung-gunung di Indo yang ekstrim-ekstrim, ya pakai trekking pole kita jatuh, kena akar, kena batu, trekking pole-nya pecah, biar ambiar. Tidak rekomen sama sekali, kecuali kalian pakai trekking pole yang alloy, mungkin oke. Balik lagi, jadi sisi negatif dari sepatu dengan sol tinggi seperti ini adalah ketika nanjak. Bayangin kita kalau semisal ini lebih tipis 1 cm ya, kita naikin kaki segini itu udah sampai ke tangga semisalnya. Tapi karena dia solnya tinggi, kita harus kasih power lebih, naikin kaki lebih tinggi lagi supaya kita tuh ada di level tangga itu. Semoga kalian paham maksudku ya. Nah itu bisa diakali dengan adaptasi. Makanya aku bilang, walaupun sepatu ini tidak ada trouble ketika aku pakai, tapi lebih baik tetap kalian break in, tetap kalian sepatu apapun ya, tetap kalian adaptasi dulu. Nah sisi negatifnya itu kekurangannya kalau soalnya tinggi, lalu kekurangannya lagi adalah bakal lumayan rawan kena ankle, apalagi kalau rutenya technical. Misalnya di Bali, BTR, Bali Trail Run, itu kalau pakai yang rada tinggi ya lumayan resiko dan berat karena banyak akar, licin. Nah ini so far buat UTMB ini pas banget, dan ada podiumers yang pakai sepatu ini juga teman-teman. Lalu sisi positifnya adalah karena playable, karena dia solnya tinggi, ini tuh enak banget. Jadi yang lain kalau semisal kita turunan itu pakai sepatu yang solnya rada pendek, itu kadang kena kerasa hentakannya atau feel batunya itu kan kerasa di telapak sama kerasa di lutut kaki ya. Tapi pakai sepatunya tuh aman banget, bener-bener wah enak gitu loh, bisa ngeflow ngikutin kaki aja. Dan yang aku rasain ya gitu, apalagi ketika mau finish. Jadi hal yang lucu adalah 7 kilo, 6 kiloan sebelum finish itu ada downhill lumayan panjang, rutenya cukup panjang, cukup lebar maksudku, bisa salip-salipan gitu, dan ada mix kayak batu-batu yang batunya tuh bukan batu teknikal, bukan batu yang harus merambat, jadi batunya tuh di bawah. Nah sepatu ini tuh enak banget, apalagi ketika 2 kilo terakhir masuk ke Chamonix. Kalian bayangin, kalian habis lari 100 kilo, lalu kalian kena aspal, kena semi cor beton gitu di kampung, itu kan nyeri kan. Tapi pakai sepatu ini tuh enak banget. Bukti lainnya adalah after race, aku tidak ada nyerian di sendi-sendian. Jadi tidak ada nyeri atau sakit di sendi, di lutut, di ankle juga, bahkan yang aku takutin tuh aman sentosa. Jadi aku bener-bener bersyukur lah dengan sepatu ini. Jadi untuk performa aku kasih nilai 9/10, khususnya untuk rute UTMB. Jadi memang kalian harus pintar-pintar menilai plus minus dari sepatu, jangan asal aja. Lain cerita kalau kalian cuman punya satu sepatu yang dipakai all round, all rute, ya itu ya mau nggak mau ya kita yang menyesuaikan. Tapi kalau kalian punya lebih dari satu sepatu ya boleh buat jadi yang ini tuh buat medan-medan yang runnable, yang bisa dilariin, yang panjang. Lalu punya satu lagi sepatu yang bener-bener teknikal, yang soalnya lebih tipis, buat medan-medan yang hardcore, yang ekstrim gitu teman-teman. Nah terus berikutnya aku mau nunjukin bentuk sepatu ini setelah dipakai 100 km. Ini dia. Yang pertama jelas bentuknya kotor, penampakannya kotor. Ini
sisi sepatu sisi kiri ya. Nah, terus setelah 100 kilo ada sedikit damage ini. Nih, sedikit kebuka tapi ini bukan masalah ya. Lalu yang lumayan masalah adalah ini bakal ada pangkal mau sobek. Ini kayak mulai kegerus-gerus gitu. Belum sobek, ini belum sobek tapi ini pasti nanti calon sobek. Ini untuk yang sebelah kiri ya. Untuk lem-leman di sisi sini aman, semuanya kencang, aman, terkendali. Di sisi dalam sini juga aman, tidak ada masalah. Untuk outsole-nya pasti masih tebel banget, aman sentosa. Nah, aku belum bahas ya. Ini Asics Mega Grip ini. Asics Grip ini surprisingly enak guys. Dia tidak kalah dengan Vibram. Aku nggak ngerti ini teknologinya Asics, dia bikin sendiri, nggak perlu beli paten dari sole lain. Tapi overall enak. Aku kayaknya seingatku tidak ada jatuh sama sekali, tidak ada kepleset. Ya karena ini gripnya cukup enak. Intinya aku ngomong seobjektif mungkin ya, berdasarkan experience-ku. Jadi ya silahkan kalian telah. Itu yang bagian kiri, lalu yang bagian kanan sama aja, depannya juga ini mulai kebuka sedikit. Lalu di bagian, nah ini heel cup-nya juga sama. Ini ada sedikit rantas-rantas gitu. Kayak ya ini intinya ini mungkin 100 kiloan lagi dia pasti sobek, atau 200 kiloan lagi ya. Kayak ya kayak tektonku itu dipakai 2 kali, sininya langsung sobek. Aku nggak ngerti kenapa. Apakah tumitku itu lancip? Lalu untuk tadi aku lupa bahas heel cup-nya ya. Heel cup-nya tidak ada masalah. Kok heel cup sih, tansnya atau lidahnya tidak ada masalah. Di depannya ini juga tidak ada masalah. Terus di bagian lem-leman dalam sini tidak ada masalah. Untuk sole-nya dan sole bawahnya ini juga tidak ada masalah. Ada satu masalah yang aku tadi ketika lihat langsung kaget, langsung shock. Aku kira sobek. Nih, kalian kelihatankah? Bentar, tidak terlalu jelas. Nah, nih yang aku tunjukin. Nah, ini ternyata apa ya? Nih, jadi gini. Di solnya ini ada 2 lapisan. Yang pertama ininya ini kain kayak kain gitu. Yang kedua ada lapisan kayak plastik atau karet yang ngelindungin bagian sini. Nah, yang putihnya ini adalah lapisan tambahan selain kain. Nah, yang sobek itu adalah lapisannya. Lapisannya ini ternyata kelem ke dalam midsole-nya ini dan sobek guys. Tapi bukan kainnya. Jadi ini kalau dirogoh di dalam bagian sisi sininya nih aman. Nah, dia nggak robek. Jadi setelah dipakai 100 kilo seperti itu. Jadi untuk daya tahan menurutku 8/10 ya. Bukan yang istimewa tapi masih relatif aman banget. Menilai 100 kilo itu cukup panjang dan intens. Bayangin kamu 100 kilo jalan, lari, nanjak, turun tuh ada berapa banyak gesekan di sini kan. Yang terakhir kesimpulan dari Asics Meta Fuji Trail. Untuk harga yang bisa dibilang nggak murah, ini 4 jutaan ya. Ya super shoes. Kira-kira gimana ya? Layak dibelikah atau tidak layak? Oke, ini honest review. Menurutku ini salah satu sepatu terbaik yang ada di market di pasaran saat ini. Nggak murah, memang nggak murah, tapi worth it. Dan apalagi untuk event sekelas UTMB, aku udah spend banyak banget dana. Dan jadi ya nothing tulus. Aku pakai sepatu yang ketika aku coba, aku lihat langsung jreng, keren. Aku coba nggak ada masalah. Jadi ya 4 juta itu worth it banget. Jangan lupa, aku mau pesan dulu buat teman-teman semua trail runners, ada 2 hal investasi atau gear yang kalian tuh tidak boleh perhitungan sih, tapi maksudku belilah yang kualitasnya baik atau yang kalian nyaman banget. Yang pertama adalah ini,
sepatu. Kenapa? Karena sepatu itu adalah nyawa kita di gunung yang kita pakai, yang dia tuh bakal kita injek-injek. Kalau kalian lari 10 jam ya selama 10 jam, kalau kalian lari 20 jam ya selama 20 jam, kalau kalian lari 30 jam ya selama 30 jam. Dan kemarin tuh tidak ada dropback di tengah rute. Kalau 100 kilo yang lain ada dropback di tengah rute, UTMB nggak ada, yang CCC 100 kilo nggak ada. Kalian bisa nitip ke supporter. Ada titik di kilometer 54 tuh supporter bisa bawain barangmu, bisa bawain sepatumu. Tapi aku sendiri guys. Jadi aku benar-benar berserah ketika teman ada yang dari Indo bawa tim supporter 2 orang yang 100k ya. Mereka sempat nawarin mau nitip nggak barang. Aku pede aja, aku percaya diri dengan gear yang aku pakai, dengan sepatu yang aku pakai. Jadi ya ini adalah investasi terbaik sepatu. Jadi untuk sepatu better pilih yang terbaik, agak mahal dikit nggak apa-apa, tapi kalian aman. Yang kedua adalah headlamp. Untuk headlamp pilih yang terbaik juga. Biasanya kalau headlamp itu makin mahal makin bagus guys. Ya walaupun nggak 100% jaminan. Karena apa? Headlamp itu juga nyawamu. Bayangin kalian downhill, kalau headlampnya itu terang tapi putih, kena kabut, nah itu tuh bakal mantul guys. Jadi headlamp itu penting banget. Juga durability-nya makin mahal, merek oke, harusnya makin bagus. Lalu lampunya kuning putihnya itu, lalu juga settingannya bisa diredupin, bisa diterangin. Nah, dan kalau headlamp ya jangan dari awal digas tuh langsung mode paling terang. Itu kalau paling terang lumennya dimentokin ya paling nggak sampai 2 jam habis guys. Tapi yang middle, yang tengah atau kira-kira cukup terang, aman, kalian lari aman, nah pakailah mode itu. So ini adalah honest review tentang Asics Meta Fuji yang aku pakai buat nuntasin CCC 100 km di UTMB Mont Blanc Final kemarin. Dan aku harap Asics bisa ngeluarin varian warna terbaru, varian warna lain dari Meta Fuji ini, atau aku nggak sabar buat ngeliat upgrade-nya di Meta Fuji 2, 3 dan seterusnya, karena aku masih punya impian berikutnya yaitu UTMB 170k atau 100 miles. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian video kali ini. Buat teman-teman kalau ada pertanyaan saran langsung tulis kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye bye.